Halo warga sipil sekalian, selamat datang di segmen yang sudah menghilang selama 3 tahun di channel ini. Apalagi kalau bukan tentang videografi. Halo warga sipil sekalian, kembali lagi di channel Halo warga sipil fotografi sekalian, khususnya para penikmat semen. Halo shit. Oke, buat yang belum tahu atau nggak pernah tahu, awal gue nge-YouTube ini jadi segmen pertama yang gue garap secara serius. Kenapa demikian? Karena emang pertamanya gue nge-YouTube itu buat bagi pengetahuan soal dunia editing, sinematografi, dan pembuatan konten, ya kan? Karena background gue atau latar belakang gue itu sinematografer, pak, videografer atau editor. Dan ya sebelum gue mulai nge-YouTube, gue tuh bounty hunter. Gue sering banget ikut kompetisi video. Dan ya dari situ ngumpulin duit. Pas pandemi terjadi, jarang kompetisi, akhirnya gue mulai nge-YouTube. Nah itulah sedikit cerita tentang Ferry Irwandi di dunia konten kreator ya. Jadi jangan heran kalau suatu saat lu berselancar di YouTube, lu ketemu film pendek dan lu kaget gitu. Oh, itu yang buat gua. Karena emang awal-awal channel ini dibuat ya developnya ke arah situ. Cuma seiring berjalannya waktu, perlahan gue mempertimbangkan untuk mulai shifting. Alasannya ya banyak, selain karena algoritma juga niche-nya udah mulai jenuh nih, ya kan? Karena kan stok videonya udah banyak banget dan orang nggak lagi tertarik untuk nyari tahu yang lebih. Dan kalaupun orang lagi pengen nyari tahu yang lebih atau mulai belajar, mereka udah mendapati video-video yang sebelumnya udah dibuat. Jadi gue pikir daripada gue karam dengan cepat di YouTube, mending gue shifting. Dan akhirnya kanal ini mulai bergerak ke arah sosial, ekonomi, dan politik. Tapi walaupun segmen ini mungkin udah nggak ada, tapi nilai-nilai dari estetika visual tetap berusaha gue jaga di channel ini. Jadi penonton lama gue, walau nggak lagi nonton soal video editing, nggak lagi nonton soal color grading, nggak lagi nonton soal font, atau nggak lagi nonton soal film-film yang bagus, tetap bisa belajar dan menikmati suguhan konten di sini, gitu teman-teman. Nah, makanya bahkan sampai detik ini, mau di segala wadah media sosial, kalian akan banyak menemukan kreator-kreator yang membedah editing ala Ferry Irwandi, atau menemukan video yang vibes-nya Ferry Irwandi. Kemarin Yuda, salah satu teman gue, alpaworks.id, itu dapat klien dan briefnya buat video kayak Ferry Irwandi. Terus gue tanya, kenapa dia nggak hire gue aja? Kenapa lu cukup dengan Ferry Irwandi vibes kalau lu bisa hire Ferry Irwandi dan lain sebagainya gitu. Dan jujur ya, gue bahagia melihat itu. Ya gue seneng, gue bangga, dan gue merasa terhormat untuk itu. Jadi kalau ada di antara kalian yang tergerak buat konten karena gue atau karena nontonin video gue, belajar editing, belajar visual, ya gue harus berterima kasih sama kalian karena itu sebuah experience yang menyenangkan. Nah, di antara sekian banyak video yang ngulik editan dan look ala Ferry Irwandi ini, ada satu yang bikin gue happy banget. Video yang dibuat oleh Anas Kreatif. Begini nih caranya bikin efek kayak gini, cuman pakai aplikasi CapCut. Kenapa gue suka banget lihat video ini? Karena bagi gue nih anak luar biasa banget loh. Dia umurnya 12 tahun, dia udah bisa bikin talking head video kayak gitu dan editannya proper. Makanya gue kagum banget. Nah, waktu dia buat video itu ada beberapa orang yang mention gue, "Bang, dia bikin video tutor ala lu nih bang, keren nih bang," gitu-gitu. Atau ada yang bilang juga ke Anas, "Wah itu Bang Ferry-nya di-mention dong." Gue pikir ngapain mention gue ya, terserah dia bikin video kayak gimana dan editannya juga oke gitu loh. Ya udah. Nah, beberapa hari setelah itu gue kaget dengan anak ini dibully karena dianggap ngejiplak. Siapa yang ngebully dia nganggap jiplak gitu loh. Gue masih gak heran, dan setelah gue cari tahu, ternyata ada kreator, nama aslinya Diki kalau nggak salah, yang nganggap Anas itu udah nyuri setup dan key visual dia. Rame lah barang itu ya kan. Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang niru setup konten gue. Gue tuh selalu respect sama semua konten kreator yang baru mulai, mau anak kecil, remaja, dewasa, atau even sampai orang tua. Tapi ada satu hal yang bikin gue nggak respect adalah ketika mereka niru ciri khas konten kreator yang udah start duluan. Nah, itu jadi pembahasan berhari-hari kemarin sama beberapa konten kreator, beberapa editor, dan ya berkembang terus dan terus gitu. Summary-nya menurut gue ya jelas ini menyakitkan sekali buat Anas ya. Kenapa demikian? Diki itu kreator yang dia idolakan, Pak. Dan jadi panutan buat Anas gitu. Bayangin idola lu mempermalukan lu dan ngata-ngatain lu di ruang publik. Dan apa yang gue dengar dari Anas ya, dia stres, malu,
ngerasa terpukul, dan dampaknya dia sampai nggak mau untuk masuk sekolah gitu. Diperburuk lagi sama respon Diki yang ketika kasus ini membesar, nggak langsung mengakui kesalahannya, malah membiarkan ini jauh lebih berlarut lagi. Bahkan ada manuver-manuver yang berusaha buat ngebelokin opini orang nih, nganggap dia jadi pahlawan kayak Itachi Uchiha lah, nganggap dia sengaja ngelakuin itu untuk naikin Anas lah, yang mana ini bikin beberapa pihak kesel gitu. Kenapa kesel? Karena memang ada yang makan narasi-narasi kayak gini. Tapi bisa jadi kayak gitu tahu Bang, bisa jadi Diki dan Anas memang berkomplotan gitu buat naikin nama Anas, jadi Diki setting drama, buat drama, lalala, dan lain sebagainya. Oke, ini logik dasar aja ya. Kalau emang niat awalnya si Diki ini bikin drama yang mau ngasih spotlight sama si Anas, ya dia mention itu akunnya Anas atau namanya Anas, atau seenggaknya dia insert footage-nya Anas yang dia bilang nyolong itu. Tapi ini kan nggak dia lakuin. Kenapa demikian? Karena mungkin dia tahu itu bakal ngasih spotlight sama si Anas dan dia nggak mau itu gitu. Yang bikin Anas tambah terpojok lagi adalah tindakan Diki yang datang ke podcast Kasih Solusi, yang mana informasi yang disampaikan Diki banyak yang bohong. Kayak dia bilang dia udah ngasih tahu ke Anas kalau dia mau buat video itu, yang ujung-ujungnya giring opini publik kalau orang ini emang bersekongkol. Dan jujur gue sempat kecewa sama Kasih Solusi yang langsung gegabah ngasih statement, yang bahkan bilang para editor yang belain Anas atau jagain Anas adalah orang-orang cari panggungnya Riding the Wave. Nah, orang-orang yang dibilang ini kawan-kawan seprofesi gue nih. Mereka orang yang nyaman natap layar berjam-jam untuk ngeditin video orang daripada ngeditin videonya sendiri. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang ini adalah orang-orang yang nyari panggung. Ya kami semua bergerak dan tersadar ya karena ini pure solidaritas sesama pekerja visual, Pak. Yang tahu kerjaan ini bukan kerjaan yang mudah, tapi dianggap untuk cari panggung. Itu yang gue sayangkan dan sesali. Tapi ya sudah, dengan segala dinamikanya akhirnya si Diki juga udah bikin permintaan maaf ke publik, dia juga udah mengakui kesalahannya, dia juga nggak coba cari-cari alasannya lain, sesuatu yang patut diapresiasi. Dan gue harap juga kita semua sama-sama belajar, dan terlebih lagi kasus ini terjadi kepada anak di bawah umur yang belum matang dan sangat fragile. Dan gue juga apresiasi Kasih Solusi udah take down videonya, jadi ya mari kita udahi, saling memaafkan, dan move on untuk selanjutnya. Dan balik lagi, semoga ini jadi pelajaran untuk semua pihak. Terus tentang videografinya mana ini Bang Pok ngebahas kasus ini. Nah ini, sebenarnya di tentang videografi kali ini gue nggak akan ngomong teknis ya, karena gue pikir ada apa ya, ada pikiran, ada opini atau insert yang bisa gue masukin untuk para editor atau kreator pemula yang emang mencoba untuk masuk ke dunia ini. Belajar dari masalah yang udah terjadi antara Diki, Anas, dan beberapa editor lain. Jadi ini, gue mau ngejelasin kalau editor itu bukan pekerjaan yang mudah, ya kan? Menciptakan sesuatu yang otentik dan genuine itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Kenapa demikian? Karena nothing new under the sun, cuy. Nggak ada hal yang baru di dunia ini. Di bawah langit matahari ini, nggak ada. Bahkan gue sendiri, yang sering kalian bahkan gue sendiri yang sering kalian puji, ya, yang sering kalian bilang, wah, editannya khas banget, wah kerasa banget vibes-nya Ferry Irwandi, wah Ferry Irwandi videonya otentik banget. Itu juga nggak OG juga gitu loh. Gue harus mengakui itu nggak tiba-tiba datang dari diri gue seutuhnya. Paham nggak? Jujur mengakui gue banyak terinspirasi dari Johnny Harris. Gue pernah kerja buat Agung Hapsa, gue belajar banyak juga dari Agung Hapsa walaupun usianya jauh lebih muda dari gue. Gue juga sehari-hari mengalokasikan waktu gue untuk nonton tiap dokumenter yang ada di Netflix untuk nambah referensi gue. Dan akhirnya semua referensi ini secara sadar dan tidak sadar membantu gue menemukan identitas editing dan visual yang sekarang kalian bilang Ferry Irwandi style itu. Bisa gue bilang ke teman-teman, semua manusia itu adalah peniru, Pak. Ya, semua dari kita itu adalah peniru. Sekelas Wes Anderson pun terinspirasi dari Ingmar Bergman. Dia director Swedia yang buat film Silence tahun 1966. Mungkin teman-teman bisa baca. Dan dia emang berguru sama beliau gitu. Terus Quentin Tarantino nih yang khas banget juga banyak sekali punya problematika soal pencurian atau penjiblakan dan lain sebagainya. Bahkan di skena lain kayak musik ya, band sebesar Coldplay itu pernah dituntut sama Josh Satriani di lagu Viva La Vida. Jadi bisa gue bilang ke teman-teman, jangan karena hal-hal kayak gini kalian berhenti belajar dan berkarya. Explore aja terus, belajar aja terus, lihat aja terus gitu. Nah, buat seluruh teman-teman yang tertarik di bidang videografi, sinematografi, visual, editing, dan lain sebagainya, entah itu sebagai hobi atau pekerjaan, teruslah menciptakan, teman-teman. Teruslah berkreasi, apapun medionya, apapun bentuknya. Kalau produk yang gue bikin bisa bikin kalian tergerak untuk menikmati dunia ini, maka nggak perlu izin ke gue. Nggak perlu ngomong ke gue. Gue sangat bahagia dan bangga kalau ada yang terinspirasi dari konten gue. Selanjutnya,
Jangan terpatok sama software and gear. Sebagai contoh, gue pernah menang kompetisi ulang tahun Jakarta dengan modal handphone. Kenapa demikian? Karena gear yang bagus jelas memberi nilai tambah, tapi bukan berarti itu segalanya. Dengan gear yang bagus, lu masih bisa bikin video jelek loh, kalau rasa lu hilang gitu. Sebaliknya, dengan gear yang jelek, lu masih bisa punya kesempatan untuk bikin video bagus. Karena apa? Karena editing dan sinematografi itu soal rasa, Pak. Gitu. Begitu juga ngomong soal software. Apa yang lebih baik dari Final Cut Pro, Premiere, Vegas, DaVinci, CapCut? Ya nggak ada. Kalau kalian bingung memilih software mana yang kalian gunakan, ya pilih software yang emang bisa lu gunakan dan bisa mengoptimalkan potensi lu gitu loh. Kalau gue sendiri, gue sampai sekarang masih pakai FCP. Chandra Leo itu masih still pakai Vegas Pro gitu loh. Dan banyak editor bagus yang cuma pakai CapCut sekarang. Jadi ruang kita belajar itu jadi lebih banyak lagi. Pilihan software harusnya bukan membatasi, tapi memberikan kita lebih banyak opsi. Terakhir, kalau lu memutuskan untuk berada di dunia visual ini, entah sebagai editor, kreator, atau videographer, selalu ingat kalimat yang belakangan ini populer, Pak. Apalagi kalau bukan ilmu padi. Jangan habisin energi lu untuk hal yang nggak perlu, untuk ngurusin orang di lu atau enggak, untuk nyeritain seberapa hebat lu atau seberapa OG lu. Itu nggak perlu sekali, Bapak Ibu semua. Teruslah berlatih dan berlatih lagi. Naikin skill set lu, tingkatin pengetahuan lu. Kenapa demikian? Karena biasa, Pak. Jangan takut sama orang yang menguasai 10.000 jenis tendangan, tapi takutlah sama orang yang melatih satu tendangan selama 10.000 kali. Di bidang ini nggak ada shortcut atau cheat code. Dalam prosesnya kita akan salah, keliru, terpukul, dan banyak hal-hal lain yang harus kita hadapi. Tapi ingat, nggak pernah ada sesuatu yang terbentuk tanpa pernah terbentur. Ya kan? Terbentur. Oke, itu aja tentang videografi kali ini. Jadi ya, gue ngomong soal idenya, soal perspektifnya, soal keinginan teman-teman, soal dorongan untuk mulai berkarya. Jangan pernah jadikan hal-hal kayak gini, obstacle kayak gini, turbulensi kayak gini, menghentikan hal yang kita minati dan ingin kita tekuni. Sekian dari gue, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya!